Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Koiri selaku pemangku teknologi proteksi tanaman yang telah memberikan dukungan kepada kami presentasi pada hari ini dan juga kepada teman-teman kalian yang telah hadir pada kuliah hari ini. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan identifikasi komoditas dan OPP utama pada tanaman jagung Zeamais. Anggota kelompok kami itu terdiri dari Briani dengan NIM akhir 089, kemudian saya Siti Erika dengan NIM akhir 093, dan juga Nur Aziza dengan NIM akhir 109, Rizka Umami dengan NIM akhir 117, dan juga Syukur Tahar dengan NIM akhir 124. Tema utama pada tanaman jagung. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rizka Umami. Yang pertama yaitu pembedahan jagung. Pastinya Brunatalis merupakan tanaman jagung yang menyerang bagian batang dengan cara menggeret. Maka menggeret batang daun memiliki stadia telur, rangka, bunga, dan jagung. Gejala yang timbul ketika menggeret jagung menyerang ialah adanya lubang kecil pada daun, lubang dorongan pada batang, bunga jantan, pangkal tongkol bunga jantan yang mendapatkan kebesaran. Untuk pengendaliannya, yang pertama bisa menggunakan agen hayati dengan cara cendawan Bioveria bassiana dan Periglius species. Yang kedua, protozoa Ectomonas species, dan yang terakhir bakteri serotipe 1. Untuk pengendalian penyemprotan bisa menggunakan bassiana dengan konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 7, 5 kali 10 pangkat min 6, 5 kali 10 pangkat min 5 onidia atau per milimeter efektif menjelaskan kerusakan daun, kerusakan bunga jantan, bukan lubang gerakan, dan panjang gerakan pada serangga. Selanjutnya itu penggunaan varietas unggul DC 16 dan pionir 27 dan tidak menanam jagung di bawah naungan. Secara kimia melakukan penyemprotan insektisida 7 minggu setelah tanam pada fase pembungaan. Lalu pemangkasan sebagian dari penandakan memanfaatkan Trichogramma sp yang memerasi telur Opion sp dan Exorista sp memerasi larva dan pupa. Selanjutnya yaitu yang kedua, ulat berayak tentara atau dikenal dengan nama latin Spodoptera nubifera JSB. Hama Spodoptera nubifera merupakan hama yang menyerang di tumbuh tanaman yang dapat mengakibatkan kegagalan pembentukan pucuk atau daun muda tanaman. Gejala serangan awal mula memakan permukaan jaringan tanaman sehingga muncul seperti jendela. Adanya kotoran seperti serbu atau keras segar yang ditinggalkan pada permukaan daun. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah secara hati, yaitu dengan memanfaatkan dan menggunakan musuh alami seperti kelompok patogen Metallizium, Bioveria, NPV, kelompok parasitoid seperti Telenomus, Acanthares, Gracineria, dan kelompok predator seperti Caidesaurus tipes, Lycosa pseudomulata. Secara kuantitatif dengan menggunakan teknik bertutup tanam yang lazim dan tepat. Secara mekanis dengan mengumpulkan kemudian berdasarkan kelompok telur dan ulat yang ada di pertanaman serta mengubah lingkungan fisik menjadi kurang sesuai dari kehidupan dan perkembangan hama. Kemudian untuk penggunaan insektisida berbahan aktif Chlorantraniliprol dosis 2 cc per liter mampu menekan populasi larva S. Garda dengan mortalitas 100% pada 5 hari setelah aplikasi. Yang ketiga ada Parabit atau Antarigona sp. Antarigona sp ini merupakan tanaman jagung yang menyerang saat benih jagung mulai berkecambah hingga atau baru tumbuh. Gejala yang dialami tanaman jagung yaitu warna daun berubah menjadi kuning, terdapat bekas gigitan pada daun, pucuk daun lain mengering dan membusuk. Pertumbuhan tanaman terganggu dan biasanya lebih kecil jika dibandingkan dengan jagung lokal. Lama-kelamaan tanaman jagung dapat mengalami kematian. Baik, berikutnya itu pengendalian hama larat dikit. Yang pertama dilakukan dengan pengendalian
variety yang dimana menggunakan parasit seperti Trichoderma yang bisa memarasitasi telur, atau Ophius aspe dan Petras aspe yang mampu memarasit larva. Sedangkan Jamonicola bisa menjadi predator bagi imago lalat bibit. Terus kemudian dilakukan pengendalian secara kimiawi yang dapat menggunakan insektisida dan diaplikasikan pada benih atau seed treatment yang dilakukan sebelum tanam. Misalnya dengan menyamburkan insektisida Wingrad banyak 2 sampai 4 gram pada 1 kilogram benih jagung sebelum ditanam. Yang terakhir yakni hama penggerek nampol jagung atau Helicobacter omnivora. Penggerek nampol jagung ini merupakan serangga yang bersifat polifera, di mana selain menyerang tanaman jagung juga menyerang tanaman lain seperti tomat, kedelai, kapas, tembakau, dan sorghum. Gejala yang ditimbulkan oleh penggerek nampol jagung yakni mengakibatkan kerusakan serius pada sir jagung, daun tanaman jagung menjadi berlubang atau cabang cacing. Selain itu, larva ini juga merusak nampol jagung. Oke, untuk pengendaliannya yaitu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kultur teknis yang dapat dilakukan dengan pengolahan tanah secara sempurna. Yang pengolahan ini akan merusak pupa yang terbentuk dalam tanah dan dapat mengurangi populasi Helicobacter omnivora. Kemudian dilakukan penggunaan insektisida yang berbahan aktif dimeiko, monoprotofos, karbofuran, dan lain-lain yang efektif menekan serangan penggerek nampol jagung. Aplikasi insektisida dianjurkan apabila telah ditemukan 1 kelompok telur per 30 tanaman. Insektisida cair atau semprotan hanya akan efektif pada fase telur dan larva instar 1-3 sebelum larva masuk ke dalam topos. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Izin bertanya moderator. Ya, silakan untuk Muhammad Rizal. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah dipersilakan oleh kelompok yang sudah presentasi untuk saya bertanya. Bicara soal PHT berarti tidak hanya kita berbicara tentang bagaimana kita melakukan pengendalian, tetapi harus mampu membaca toleransi terhadap serangan yang timbul terhadap satu tanaman. Yang saya tanyakan adalah pada wilayah ini tanaman yang sudah dipresentasikan dari semua organisme pengganggu tanaman masing-masing ambang ekonomi dari sekian hama yang sudah disebutkan itu berapa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Rizal. Mungkin dari teman-teman yang ingin menjawab, saya persilahkan. 5
dari dari tanaman jagung. Kalau menurut kelompok kami, toleransi tiap nama itu bersifat relatif. Itu tergantung dari keinginan pembudidayanya sendiri, terus kemudian populasi maupun jumlah tanaman yang ada pada suatu lahan. Nah, misal jumlah tanamannya itu beribu-ribu hektar, itu maka kita dapat menggunakan toleransi yang akan lebih besar. Terus kemudian misal penanamannya hanya beberapa hektar saja, kita dapat menurunkan toleransinya sehingga hasil yang didapat pun juga lumayan banyak gitu. Bagaimana untuk Muhammad Rizal? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari Baik, terima kasih. Cukup. Baik, mengingat waktunya sudah jam 9.52 untuk kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.